Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Kali ini kita akan belajar bersama tentang macam-macam obat ya. Jadi semua yang kita berikan terhadap klien atau pasien untuk pengobatan ya, ini ada bermacam-macam, mulai dari yang ada bentuknya padat, ada bentuknya cair, ada bentuknya krim dan lain sebagainya. Nah, kita akan mengenal tentang macam-macam obat tersebut. Nah, ya. Ada istilah yang namanya bentuk sediaan obat atau BSO. Faktor yang mempengaruhi yang pertama adalah faktor obat, apakah obat itu rasanya manis, pahit ya. Sehingga semua itu perlu diformulasikan menjadi sebuah bentuk sehingga tidak berasa pahit, tidak berasa amis, tidak berasa tidak enak ya, atau berasa lebih enak ya. Nah, kemudian ada juga yang obat yang tidak rusak apabila melewati lambung, dan juga ada yang rusak apabila melewati lambung, sehingga perlu dikondisikan supaya apabila dimasukkan melalui oral supaya dia tidak rusak apabila melewati lambung. Nah, kemudian ada yang kedua adalah faktor penderita. Faktor penderita ini bisa bayi dan anak. Kalau bayi dan anak kan tidak mungkin kalau kita berikan seperti kapsul, kemudian seperti pil dan lain sebagainya, maka harus dibuat sedemikian rupa menjadi sirup, atau bisa juga dibuat menjadi pulveres atau yang biasa kita sebut sebagai puyer. Nah, kemudian apabila ada pasien yang tidak sadar atau pingsan ya, atau mungkin dia tidak kooperatif atau dalam artian gila atau mengidap skizofrenia ya, maka kita berikan dari parenteral. Parenteral itu bisa melalui infus, kemudian diinjeksi melalui intrakutan, intravena, intramuskuler dan lain sebagainya ya. Kemudian ada yang dimasukkan melalui rektal atau yang biasa disebut supositoria ya. Kemudian ada dilihat dari tingkat ekonomi, ada obat yang paten dan ada obat yang generik ya. Jadi berbeda-beda. Lalu dilihat dari faktor penyakit, gawat, emergensi. Nah, itu biasanya langsung saja diberikan secara parenteral, lewat infus, lewat injeksi ya. Kemudian mungkin melalui aerosol itu spray ya, lalu nebulizer ya, dan lain sebagainya. Kemudian letak penyakit harus dibedakan juga. Kalau mata kan nggak mungkin kita kasih kapsul ya kan, maka harus diberikan obat tetes mata. Telinga juga seperti itu, hidung juga seperti itu ya. Penyakit kronis dan frekuensi pemakaian yang sering, misalnya obat penyakit jantung ya. Obat jantung ini biasanya dikonsumsi secara terus-menerus. Nah, kita harus juga memikirkan kalau memang obat ini diberikan secara terus-menerus, bagaimana supaya obat ini tidak meracuni si penderita ya, itu juga harus terpikirkan. Nah, ada beberapa tablet yang dimasukkan melalui mulut, ada beberapa dimasukkan melalui dubur, dan ada obat yang dimasukkan di bawah lidah, itu namanya tablet sublingual. Tablet sublingual adalah tablet yang digunakan di bawah lidah. Tidak perlu kita hancurkan karena memang tablet itu sudah akan diserap atau akan bereaksi dengan syaraf-syaraf yang ada di bawah lidah kita ya, tuh. Kemudian ada tablet bukal. Tablet bukal ini yang dimasukkan di bawah atau di antara pipi dan gusi ya. Jadi tablet yang memang digunakannya atau dikonsumsinya adalah diletakkan di antara gusi dan pipi, itu namanya tablet bukal. Nah, ini seperti ini bisa dilihat ya, tablet bukal ini dimasukkan di antara gusi dan pipi. Fungsi dari bahan sediaan obat dari sisi biofarmasetika adalah melindungi agar zat aktif tidak rusak oleh udara, kelembapan atau cahaya, maka digunakan tablet salut ya. Tablet salut ini apabila kita minum atau kita konsumsi, maka rasanya tidak akan pahit ya. Ada yang tidak berasa dan ada yang rasanya manis, itu tablet salut. Kemudian melindungi zat aktif tidak rusak oleh asam lambung, seperti yang saya bilang tadi bahwa ada beberapa obat yang rusak apabila melewati asam lambung, dan juga ada yang tidak rusak bila melewati asam lambung ya. Kalau dia rusak maka bisa diberikan melalui sublingual, melalui bukal, atau diberikan salut enterik. Salut enterik ini gunanya
melapisi obat tersebut sehingga apabila dia melewati asam lambung maka dia tidak akan terbuka di lambung sehingga bisa dipencerna atau melewati asam lambung dengan aman ya. Menutupi atau menghilangkan rasa pahit, rasa dan bau yang tidak enak dari obat. Membuat serbuk yang tidak larut atau tidak stabil dalam larutan, yang dibuat serbuk yang tidak larut dan terdispersi dalam air atau suspensi. Ya, kalau kita lihat sirup tetapi kental itu namanya suspensi. Atau obat-obatan yang harus kita berikan air sendiri ya, seperti antibiotik. Sirup itu biasanya dibuat dalam larutan kering dulu, baru nanti kalau mau kita konsumsi kita beri air sendiri, kemudian dikuocok sampai dia bercampur dengan airnya. Nah, itu disebut suspensi. Mencampur cairan seperti minyak agar terdispersi dalam larutan menjadi emulsi, yaitu juga termasuk emulsi, emulsion ya. Melindungi rasa dan bau tidak enak dari minyak, emulsion minyak ikan ya, seperti Scotch emulsion ya. Maaf, ini hanya contoh ya. Kemudian memudahkan penggunaan obat untuk pengobatan setempat sehingga diperoleh efek maksimal di tempat yang diobati, seperti tetes hidung, salep krim untuk kulit, tetes mata, dan lain sebagainya. Agar obat mudah masuk dalam lubang badan seperti rektum atau dubur atau anus ya, maka diberikan suppositoria atau enema. Vagina, suppositoria vaginal atau douche ya. Mata diberikan tetes mata ya. Kemudian mengatur pelepasan obat yang teliti, tepat, aman sehingga diperoleh efek yang lama dan teratur. Agar obat dapat segera masuk dalam peredaran darah atau jaringan badan, bisa diberikan melalui parenteral, injeksi, intravena, intramuskuler ya. Intravena itu bisa masuk ke dalam vena, intramuskuler, muskulus berarti otot, masuk ke dalam otot ya. Memperoleh aksi obat yang optimal dalam saluran pernafasan, inhalasi atau aerosol. Membuat sediaan obat yang berupa larutan di mana obatnya larut dalam zat pembawa yang diinginkan. Kemudian klasifikasi bahan sediaan obat berdasarkan konsistensinya, yaitu BSO padat, semi padat, cair. BSO padat ini seperti pulvis, pulveres, tablet, tablet salut ya, tablet bukal, tablet kunyah, ovula, pil, implan. Ovula ini obat seperti suppositoria tetapi dimasukkan ke dalam vagina, itu namanya ovula. Pil, implan ini merupakan salah satu alat kontrasepsi yang berbentuk padat yang dimasukkan ke di bawah kulit ya, atau di dalam kulit ya. Nah, itu namanya implan. Kemudian bahan sediaan obat semi padat, salep, krim, gel, pasta, opulenta, linimenta, sabun ini semi padat. BSO cair, larutan, eliksir, sirup, suspensi ya, termasuk injeksi, itu juga termasuk bahan sediaan obat cair ya. Vaksin, imunoserum, infus ya, inhalasi, aerosol ya, spray itu juga termasuk BSO cair. Kemudian BSO padat, pulvis. Bedakan pulvis dengan pulveres ya. Kalau pulvis itu hanya satu sediaan yang di dalamnya hanya satu macam obat, itu namanya pulvis ya. Seperti Lacto-B, Semekta itu merupakan pulvis, serbuk yang tidak terbagi. Namun kalau pulveres atau puyer ya, yang kita biasa dengar adalah puyer, yaitu serbuk yang terbagi. Serbuk yang terbagi ini di dalamnya ada beberapa macam obat dan di situ sudah terbagi dalam dosis-dosisnya. Dosis ini dilihat dari umur atau usia ya, berat badan, kemudian bisa laki-laki dan perempuan dan lain sebagainya. Itu bisa digunakan di dalam suatu obat untuk menggunakan pulveres ya atau puyer. Kelebihannya beberapa unit ya. Jadi sekali minum bisa untuk bayi atau anak ya, lebih tepat karena dosisnya lebih tepat untuk dosis yang kecil ya. Kemudian disolusinya lebih cepat dibandingkan tablet atau kapsul ya, jadi dia lebih cepat terurai, mudah diberikan untuk bayi dan anak. Kekurangannya rasanya menjadi tidak enak atau pahit ya, dapat merangsang mukosa mulut dan saluran GI atau saluran gastrointestinal atau saluran pencernaan. Namun sekarang pulveres ini sudah ada istilahnya gula ya, sehingga lebih nyaman atau lebih enak untuk dikonsumsi.
Hal-hal yang perlu diperhatikan pada pembuatan pulveres sama seperti membuat obat-obatan yang lain ya. Yang pertama adalah asesmen resep. Prinsip 6 benar ya. Jadi dilihat dulu benar-benar ini obat apa, dosisnya berapa, apakah masih bagus, apakah sudah kadaluarsa, siapa yang akan diberikan, waspada efek sampingnya ya. Kemudian bisakah dia berinteraksi dengan obat yang lain, itu juga harus diperhatikan. Dosis obat harus dilihat untuk siapa ini ya. Kemudian untuk bayi kah, untuk anak kah, atau untuk yang lain kah ya. Jika ada interaksi obat, segera hubungi prescriber. Kalau kita memang yang membuat racikan obat, hubungi siapa yang membuat racikan, siapa yang membuat resepnya ya. Kemudian obat yang seharusnya tidak boleh digerus, sediaan lepas lambat. Sediaan lepas lambat itu untuk obat-obat contohnya seperti obat hipertensi, jantung, itu lepas lambat ya. Kemudian tablet salut, terutama salut enterik, itu memang tidak boleh ya. Mortir atau stemper adalah itu yang seperti di gambar ya, bisa dilihat. Salah satu alat yang digunakan untuk membuat pulveres atau puyer ya. Jika obat yang dicampur lebih dari 2, gerus satu persatu, yang jumlahnya lebih sedikit digerus dulu, dan selalu menjaga kebersihan. Baik kebersihan alatnya yang untuk digunakan, mortir dan stemper, bahkan untuk tempatnya, dan nanti tempat yang digunakan untuk membagi dari pulveresnya juga harus diperhatikan ini ya, kebersihannya. Kemudian ada serbuk tabur, mungkin ada yang tahu ya, serbuk tabur yang digunakan untuk luka biasanya kita gunakan nebasetin ya, nebasetin powder. Kemudian deodoran tabur itu juga termasuk salah satu bentuk sediaan obat yang aspersorius ya, serbuk tabur. Kemudian ada Dutch powder insufflation, ini salah satu juga obat serbuk tabur ya. Anti gatal mungkin sudah tahu semua, Herosin, Purol, Caladin powder ya. Kemudian ada tablet atau kompresi ya, tablet itu satu ya. Itu yang gambarnya serbuk tabur loh ya, itu ya. Yang tablet itu yang di bawahnya. Kemudian ada tablet salut gula ya, tablet salut gula menutupi rasa dan bau yang tidak enak. Tablet salut selaput bisa dilihat itu, tablet salut enterik atau lepas tunda ya. Salut enterik ini adalah yang biasanya larut atau rusak pada cairan lambung sehingga digunakan tablet salut enterik ya. Kemudian tablet salut gula, ini tablet salut enterik ya, yang supaya tidak hancur. Voltaren itu kalau tidak dilapisi, tidak dibuat salut enterik, maka dia akan rusak pada lambung ya. Saat dia melewati lambung dia akan rusak. Itu kemudian salet selaput ini ya, Vitukrin. Nah, ini contoh-contohnya. Kemudian tablet lepas lambat, tablet dibuat sedemikian rupa untuk melepaskan obatnya secara perlahan sehingga zat aktif akan tersedia dalam jangka waktu tertentu setelah obat diberikan. Contohnya adalah obat-obatan hipertensi. Obat hipertensi ini harus dikonsumsi dalam jangka waktu yang lama ya, setiap hari diminum. Makanya dibuat menjadi tablet lepas lambat sehingga satu tablet itu bisa untuk 24 jam ya, sehingga lambat lepasnya ya. Lalu ada tablet effervescent. Tablet effervescent ini seperti yang kalian tahu ya, mungkin adik-adik semua sudah paham. Kalau kita masukkan ke dalam air maka dia akan membentuk suatu buih yang akhirnya nanti tablet itu larut dalam airnya. Ini tablet effervescent ya. Kemudian ada tablet vaginal atau tablet insert suppositoria vagina ya, tablet yang dimasukkan dalam vagina ya, seperti peluru ya. Tablet sublingual atau tablet bukal ya. Nah, untuk tablet suppositoria ini harap diingat bahwa tablet suppositoria ini tidak tahan pada kondisi yang hangat atau panas, sehingga sebelum kita gunakan atau sebelum kita konsumsi ya, sebaiknya diletakkan di lemari pendingin supaya nanti kalau kita gunakan itu tidak meleleh. Kalau meleleh nanti akhirnya tidak bisa dimasukkan. Dan setelah dimasukkan ke dalam tubuh ya, baik itu melalui dubur atau anus, baik itu melalui vagina ya. Nah, setelahnya dimohon untuk tidak berdiri atau tidak duduk,
Karena apa? Kalau nanti kita masukkan kemudian seseorang itu berdiri atau duduk, maka tabletnya akan leleh ke bawah dan kurang maksimal ya. Penyerapannya kurang maksimal. Kemudian ada tablet sublingual seperti yang saya bilang tadi, disisipkan di bawah lidah ya. Kemudian ada tablet bukal, disisipkan antara gusi dan pipi ya. Jadi keduanya tablet oral yang larut dalam kantong pipi atau bawah lidah diabsorpsi melalui mukosa oral ya. Jadi ada mukosa. Nah, di antara mukosa ini ada cairan dan juga syaraf yang akan dia mengabsorpsi obat tersebut ke dalam tubuh ya. Ada tablet hisap, contohnya FG Trojes ya, mungkin tahu semua ya. Kalau sakit tenggorokan kita konsumsi FG Trojes kan dihisap ya. Kemudian ada tablet kunyah. Nah, untuk tablet hisap dan tablet kunyah ini biasanya rasanya enak. Kalaupun tidak enak rasanya min dan lain sebagainya, pasti diberi perasa ya. Kemudian kapsul, pil, ovula ya, kapsul sudah tahu semua ya. Kalau pil ya sudah tahu semua. Nah, kemudian ovula. Ovula ini sediaan padat yang digunakan melalui vagina, umumnya berbentuk telur, dapat melarut, melunak, meleleh pada suhu tubuh. Ya, contohnya vagistin ovula ya. Jadi sama dengan suppositoria ya, sama dengan suppositoria. Ovula ini juga tidak tahan panas. Jadi apabila belum kita gunakan ya, maka sebaiknya dimasukkan ke dalam lemari pendingin. Ini suppositoria. Kemudian ada implan. Implan ini salah satu bentuk alat kontrasepsi ya, yang dimasukkan di bawah kulit ya, implan. Bagaimana caranya? Ya dibuat suatu sayatan ya, dilakukan anestesi dulu, kemudian dilakukan sayatan kecil, kemudian setelah itu baru dimasukkan implan di bawah kulit. Ada BSO semi padat, contohnya seperti salep, krim, jelly ya. Kalau salep ini setengah padat dioleskan, digunakan untuk obat luar ya, pemakaiannya topikal pada kulit atau selaput lendir. Kemudian kalau krim ini sediaan padat berupa emulsi ya. Jadi emulsi itu lebih cair atau lebih lunak daripada salep ya. Dan dia gampang sekali menyerap, gampang sekali terserap oleh kulit ya. Kemudian ada gel ya, mengandung sedikit lilin ya kalau gel. Nah, gel ini sebagai pelicin atau dasar salep campuran sederhana minyak dan lemak dengan titik lebur yang rendah ya. Gel lebih bersifat lebih cair daripada krim, lebih cepat meresap daripada krim, dan biasanya gel ini transparan. Kemudian ada pasta ya, sediaan berupa massa lembek untuk pemakaian luar saja ya, sebagai antiseptik atau pelindung kulit. Cara pakainya dioleskan pada kain kasa, baru dioleskan pada kulit ya. Itu. Kemudian ada opulenta atau salep mata ya, kemudian ada linimenta ya. Sediaan yang dipakai dan dioles dan digosok dengan penekanan agar obat bisa menembus kulit ya, karena dia partikelnya lebih padat. Lalu sabun, sediaan setengah padat yang diperoleh melalui reaksi saponifikasi, reaksi penyabunan alkali dengan asam lemak rantai panjang. Loh, apakah sabun itu juga termasuk salah satu bahan sediaan obat? Iya, karena dia bersifat ada desinfeksinya atau anti kuman atau antibakterinya ya. Jadi sabun itu juga merupakan tidak semua sabun bersifat estetik ya, tidak semua sabun untuk kecantikan. Ada juga yang untuk jerawat, ada juga yang untuk gatal dan lain sebagainya. BSO cair bersifat posio dan solusio. Posio berbentuk sediaannya cair yang diminum, kalau solusio sediaan cair yang digunakan secara oral, topikal, parenteral dan lain sebagainya. Bisa secara ini ya, topikal itu melalui kulit ya. Larutan atau solution, sediaan cair yang mengandung bahan kimia terlarut, zat padat plus cairan, dipanaskan 37 derajat Celcius menjadi larutan. Pelarutnya adalah air suling kecuali disebutkan yang lain ya. Jadi apabila ada yang dicampur, maka itu juga suatu pelarut yang lain selain air suling ya. Bisa spiritus, bisa ether, bisa minyak lemak, bisa parafin, bisa gliserum. Tetapi kalau yang untuk dikonsumsi secara oral biasanya menggunakan air suling saja.
Tetapi kalau untuk topikal, kemudian untuk ini obat luar, yaitu bisa pakai spiritus, aether dan lain sebagainya, iodium ya. Tuh. Obat dalam atau larutan oral disebut eliksir, sirup. Kalau untuk obat luar itu larutan topikal, larutan irigasi, dan juga ada yang dimasukkan ke dalam rongga tubuh yaitu larutan otik, larutan nasal, inhalasi ya, itu juga dimasukkan ke dalam rongga tubuh ya, seperti hidung ya, telinga. Kemudian eliksir yaitu larutan yang mempunyai rasa dan bau sedap, selain mengandung obat juga zat tambahan lain, gula, sirup, sorbitol, gliserin, sakarin ya. Sirup sediaan cair berupa larutan mengandung sakarosa ya atau gula dengan kadar tidak kurang dari 64% dan tidak boleh lebih dari 66%, sehingga tidak boleh mendominasi dari sirup ya. Suspensi ini bahan obat padat dalam bentuk halus dan tidak larut terdispersi dalam cairan pembawa. Suspensi ada yang langsung berupa suspensi atau cairan, dan ada yang masih bersifat zat kering atau larutan kering kemudian diberikan air ya. Nah, itu juga merupakan suatu suspensi nanti. Amoxicillin sirup itu tidak ada yang langsung dalam bentuk sirup cair gitu, tidak ada, tetapi dia dalam bentuk sirup kering atau dalam botol dia bersifat serbuk kering dulu, baru kita campurkan dengan air, kita larutkan, nah itu disebut suspensi juga ya. Nah, ini suspensi ya, jadi harus diberikan air dulu, kemudian kita kocok, kita satukan ya sebelum diminum, boleh kita konsumsi. Nah, kalau obat sudah dalam bentuk kondisi emulsi atau suspensi seperti ini, maka dia tidak bisa tahan lama ya, harus segera dihabiskan. Apabila tidak habis dalam jangka waktu 1 atau 2 minggu sudah harus dibuang karena gampang rusak. Emulsi ya, sediaan bahan mengandung obat cair atau larutan obat terdispersi dalam cairan pembawa. Kemudian ada obat tetes, ada gutai ya. Tanpa penjelasan lanjut, untuk obat dalam digunakan dengan cara meneteskan obat ke dalam makanan atau minuman. Kemudian ada gutai oris atau tetes mulut ya. Jadi obat tetes itu bermacam-macam. Ada yang langsung dimasukkan ke dalam mata, ke hidung, ke telinga ya. Kemudian ada yang dimasukkan melalui makanan ya. Nah, ini ada yang dimasukkan ke dalam nebulizer ya, kemudian dia menjadi uap dan lain sebagainya. Kemudian ada infusa, sediaan cair yang dibuat dengan cara menyaring atau mengekstraksi simplicia nabati dengan air pada suhu 90 derajat Celcius selama 15 menit sehingga menjadi sebuah infus ya. Kemudian obat cuci mulut atau obat kumur ya, colutorium ya. Nah, ini infusa ini prosesnya ya. Jadi diuapkan dulu, kemudian baru hasil dari uap air itu menjadi obat. Contoh sediaan obat kumur ya, bisa betadin, gargarisme, ya, gargle, ya. Itu kemudian ada lotion atau lotion berbahan cair untuk penggunaan luar pada kulit sebagai pelindung obat, ya. Enema ini dimasukkan ke dalam rektum dan usus besar akan merangsang pengeluaran feses. Volume enema kurang lebih 500 sampai 1500. Enema ini ada yang dibuat melalui gliserin dengan gliserin, dan ada juga yang dibuat dengan air sabun ya. Tuh. Kemudian ada vaginal douche. Vaginal douche ini adalah cairan untuk mencuci vagina ya. Kemudian ada infus ya atau IV ya, yang sudah tahu ya. Nah, ini vaginal douche ya, ini namanya vaginal douche. Jadi itu ada seperti selang itu nanti dimasukkan ke dalam vagina ya, lalu dimasukkan cairannya yang ada di dalam tabung itu dimasukkan. Nah, fungsinya adalah untuk pembersihan atau cairan pembersih vagina ya. Vaksin seperti yang kita tahu, vaksin pada bayi, dan sekarang pun kita juga sedang proses melakukan vaksinasi untuk pandemi corona ya. Nah, ini vaksin ini mengandung antigen yang dapat berupa kuman mati atau kuman inaktif ya.
yang dilumpuhkan dengan harapan bahwa nanti di dalamnya ini bisa menjadi imunitas bagi tubuh kita, supaya kalau ada imun yang masuk yang menyerupai dengan vaksin tersebut maka bisa dihadang atau dihalau ya. Kemudian ada imunoserum, sediaan cair atau kering beku mengandung imunoglobulin ya, imunoserum. Water for injection, aquabides seperti aquabides ya. Untuk ini pelarut pada obat ya. Injeksi, sediaan steril disuntikan ya, bisa IV, IM, IC, SC ya. Tuh. Oke. Inhalasi, suspensi terdiri dari satu atau lebih bahan obat yang diberikan melalui saluran nafas atau hidung ya, inhalasi. Untuk memberikan efek lokal atau sistemik ya. Jadi bisa lokal, bisa sistemik. Kalau seandainya inhalasinya ini bersifat untuk sedatif, bisa bersifat hanya sedatif di istilahnya di tangan saat luka, kemudian untuk mengurangi rasa nyerinya, bisa juga untuk bius total ya, inhalasi. Aerosol ini dalam bentuk spray ya, untuk obat luar, antiinflamasi topikal. Kalau kalian melihat atlet atau apa yang sedang kesakitan kemudian di spray dengan sesuatu yang mengurangi rasa nyeri, nah itu bentuknya aerosol ya. Bentuk sediaan lainnya adalah plester. Plester ini yang digunakan melekat pada kulit dan menempel pada pembalut ya, tujuannya untuk melindungi dan menyangga atau memberikan daya perekat dan daya maserasi dan memberikan pengobatan jika melekat pada kulit. Kan ada kan ya sekarang ya analgesik yang diletakkan di kulit ya, nah itu berupa plester. Ini alat nebulizer, itu bisa dilihat, itu namanya alat nebulizer. Kemudian ini ada Ventolin inhaler yang digunakan biasanya untuk penderita asma ya. Nah, parenteral artinya pemberian obat yang tidak melibatkan usus atau saluran pencernaan ya, GI tract ya. Tempat pemberiannya selain melalui GI, melalui injeksi ya. Nah, ini parenteral, ini ada intravena, intraarteri, intrakardiak, intraspinal ya, intraoseus di tulang, intraartikular, intrasinovial, intrakutan, subkutan, intramuskuler, intraperitoneal dan lain sebagainya, nanti bisa dibaca sendiri. Keuntungannya adalah menghindari obat rusak atau inaktif dalam saluran pencernaan ya. Makanya asam lambung itu gampang sekali merusak obat-obatan yang masuk melalui peroral, sehingga kalau obat-obatan yang rusak dengan asam lambung maka bisa digunakan melalui parenteral ya, melalui infus, injeksi dan lain sebagainya ya. Bila obat sedikit diabsorpsi dalam saluran GI tract hingga obat tidak cukup untuk meninggalkan respon. Jadi kalau obat itu dalam jumlah dosis yang kecil, kalau kita masukkan per oral, belum dia nanti diabsorpsi di usus, di lambung, akhirnya habis, tidak sampai ke respon ya. Itu dikehendaki efek obat yang cepat, kuat dan sempurna dalam keadaan gawat dan diperoleh kadar obat yang sudah ditentukan, karena sedikit sekali dosis yang berkurang dapat diberikan pada pasien yang sulit menelan atau tidak suka diberi obat melalui oral, dan juga bisa diberikan pada orang-orang yang tidak sadar ya, atau dalam kondisi yang lemah ya, tidak bisa menelan dan lain sebagainya. Kerugiannya, efek toksiknya sukar dinetralkan bila terjadi kesalahan pemberian obat, karena langsung dalam tubuh ya, parenteral langsung ke vena. Vena kemana muaranya? Jantung ya. Jadi sulit untuk dinetralkan apabila ada kesalahan pemberian obat ataupun ada alergi saat diberikan obat. Karena dikehendaki steril, sediaan injeksi lebih mahal. Pasien tidak dapat memakai sendiri, perlu bantuan tenaga ahli atau peralatan khusus. Dibutuhkan cara aseptis, timbul rasa nyeri dan ada bahaya penularan hepatitis serum ya. Oke. Terima kasih, itu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.